menugaskan siswa untuk mengerjakan soal, baru kita melaksanakan penilaian, memeriksa hasil evaluasi gitu. Dan terakhir melakukan pemberian apresiasi. Jadi membagikan soal, menugaskan siswa mengerjakan soal, kemudian memeriksa hasil penugasan itu, baru menganalisa, berarti kan menganalisisnya itu kan memeriksa itu ya, nomor 4 itu. Ya, kemudian pemberian apresiasi. Oke, itu saja, ada 4 kegiatan. Ya. Ini kalau di output nggak usah kata diharapkan. Nggak usah kata diharapkan. Itu output sudah harapan yang tujuan yang mau diharapkan. Nggak usah kata diharapkan. Kemudian di jadwal ini buat real. Kira-kira bulan November, bukan minggu pertama kan, tentu bulan November minggu kedua kan mulainya nanti. Ya, Pak. Nah, jadi buat bulan November minggu kedua mulainya. Bukan contohnya minggu 1, minggu kedua kamu bikin begitu. Nanti real. Karena aktualisasi nanti real yang jadi salah satu tulis saja bulan November. Jadi bulan November minggu kedua mulainya kan. Minggu 1 kan sekarang, kita baru ujian sekarang, minggu depan baru mulai. Dan seterusnya nanti ya, untuk semuanya ini jadwal. Oke. Itu saya rasa koreksi pertama, Bu Herati. Dicatat nggak? Kalau sudah dicatat, silakan. Nanti kalau tidak, yang coretan-coretan saya akan kirimkan kembali. Ya. Ya Pak, dari bagus dikirimkan kembali. Ya, saya kirimkan kembali karena tapi nanti ya dilihat kembali. Pokoknya yang merah-merah berarti ada perhatian itu. Perhatiannya itu mungkin saya minta dihapus atau mungkin minta diganti yang ada merah-merahnya itu ya. Nanti. Ya, itu merah itu untuk catatan saya, setelah saya baca saya kasih tanda merah semua untuk jadi perhatian. Itu ya, Herati sudah. Berikutnya saya urutkan dulu kalau begitu. Gede kok ngirimkan yang baru lagi, yang mana yang kamu pakai? Saya sudah lanjut koreksi yang lama. Yang lama saja Pak, yang lama. Yang terakhir. Sama Pak. Ya, yang lama aja ya. Iya, ya, karena yang lama sudah terlanjur saya baca. Kamu kirim baru lagi. Siap Pak. Judulnya kayaknya coba dirubah saja judulnya. Jangan terlalu panjang. Judul itu kalau bisa yang pendek. Diambil dari gagasan tetapi dipendekkan, disederhanakan. Kayaknya begini aja. Yang merah itu coba kalau dihapus. Jadi edukasi tentang penerapan mencuci tangan masa di kamar operasi, di ruang tunggu atau di kamar? Nah, kalau kamar operasi kan di dalam, masa di ruang tunggu kamar operasi. Ya, mestinya kan gitu ya. Iya, kalau di kamar operasi kan orang operasi. Iya, masa cuci tangan di kamar di ruang tunggu kamar operasi. Ya. Edukasi tentang itu kayaknya yang merah-merah ini hilangkan nanti ya. Siap. Gampang itu. Oke, kemudian untuk semuanya yang dibuat ini berarti ini berubah nanti karena ada judulnya. Kalau yang sudah benar nanti saya langsung tanda tangan. Ini nanti dibuat setelah ujian. Yang lembar persetujuan hasil perbaikan kan. Hasil perbaikan berarti kalau sudah ada ujian ada saran-saran. Kalau ada saran, mudah-mudahan aja nggak ada saran. Berarti kalau nggak ada saran ya nggak usah dirubah. Ya, kemudian latar belakang hampir semuanya kayaknya. Nah, ini datanya sudah ada kalau nggak salah, ada pengunjung. Ya ini jumlah pasien di komunitas sekian dan jumlah pengunjung jumlah pasien di ruang pilihan ditemukan masalah bahwa keluarga pasien masuk ruang pilihan tidak mencuci tangan. Nah ini cerita kondisi sekarang itu harus ada dengan ditunjang dengan data. Untuk yang merah ini hilangkan saja. Jadi apabila tidak diselesaikan, maka hal ini diakibatkan karena ini kan nanti penyebab itu kan ada di bab 2 di firstborn kan. Jadi nggak usah di latar belakang. Oke, nanti hilangkan yang merah ya. Ya. Oke, yang lainnya sudah. Yang saya tidak kasih tanda berarti saya tidak akan beri saran. Nah, tujuan manfaat. Kalau kita mengajari tentang cuci tangan berarti meningkatkan pemahaman keluarga dalam melalui edukasi. Meningkatkan pemahaman keluarga dalam ini melaluinya hilangkan. Kalau meningkatkan
pemahaman keluarga dan penjaga pasien tentang pentingnya penerapan cuci tangan. Kita aja, melalui edukasinya hilangkan ya. Nah, manfaatnya sekarang. Manfaatnya kalau orang mencuci tangan semua, karena aktualisasimu adalah mengajarkan orang untuk mencuci tangan. Sekarang berhasil kamu, semua orang mencuci tangan. Apa manfaat yang didapat? Bagi rumah sakit, apa? Kalau orang yang membantu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, Pak, dalam hal pencegahan infeksi. Bukan, ya saya rasa itu yang lebih pas nanti ya. Jadi ini kok jangan ada nilai-nilai ASN sekali lagi ya, nggak ada lagi nilai ASN, ganti nilai PNS semua, Siapa? nilai dasar PNS. Apalagi bagi masyarakat, masa masyarakat mau menerapkan nilai dasar ASN? Kamu nalar lah. Masyarakat ini yang menerapkan itu kita PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar. Ya, oke. Untuk manfaat nanti kamu revisi. Bagi masyarakat kira-kira apa ya, kalau masyarakat bisa terhindar dari penularan penyakit atau apa, kan begitu. Intinya kalau cuci tangan kan untuk menghindari penularan penyakit ya. Ya. Nah, jadi ini kalau B ini tercapai, pasien dan keluarganya mencuci tangan, maka apa manfaat yang didapat? Aktualisasimu adalah mengajarkan orang untuk mencuci tangan. Nah, kalau kamu berhasil mengajari mereka cuci tangan, semua mau mencuci tangan, apa manfaat kamu dapat? Itu yang kamu cantumkan di manfaat ini. Ya. Semuanya kayaknya harus direvisi. Kembali seperti yang ini nanti ya. Ini kalau mau masukkan yang benar ini, tapi jangan juga salah kamu menguntipnya nanti ya. Prinsip. Jadi jangan hanya copy paste, kamu nggak baca benar nih Perlan nomor 1 tahun 2021. Ini dasar yang dipakai untuk lacar kita. Jadi itu sebabnya makanya istilah-istilahnya itu ganti. Istilahnya itu banyak yang berubah. Nggak ada nilai dasar ASN itu. Agenda 2 itu di Perlan nomor 1 itu kemudian jadi nilai-nilai dasar PNS. Oke. Nah, untuk di sini nanti saya minta ganti begini ya. Nilai dasar PNS pada mata pelatihan akuntabilitas. Itu semuanya. Jadi bukan indikator, karena nggak ada di modul nggak ada indikator. Indikator itu kita yang bikin. Jadi cukup ini aja nilai dasar pada mata pelatihan itu aja. Nanti seperti itu nanti. Untuk tabelnya perlu diganti enggak, Pak? Atau biar seperti itu saja? Enggak, itu tanggung jawabnya agenda 2. Saya tidak mau mengoreksi. Ini urusannya pembawa materi agenda 2. Nanti kalau penguji menganggap ini salah, berarti yang salah bukan saya, karena saya nggak mengajar agenda 2. Siap. Nah, cuma judulnya saja saya minta diganti, jangan yang indikator dan nilai-nilai, bukan begitu. Siap. Karena saya luruskan ini nilai dasar PNS pada mata pelatihan anti korupsi itu aja. Nah, isinya ini kan materi kamu di agenda 2. Kemudian ini nanti buat satu spasi saja yang ditabel ya. Semua yang ditabel ya, buat semuanya ya. Yang ditabel supaya nanti halamanmu nggak banyak jadinya. Coba kalau semua 1,5 halamanmu jadi berapa? 40 halaman loh sudah. Nah, kan bisa hemat toh nanti kalau padatkan nanti. Untuk yang di dalam tabel semua satu spasi saja. Oke, kemudian ini kata-kata kalimat yang hanya nambah variasi, hilangkan saja, to the point saja supaya menghemat kertas nanti. Ya. Siapa? Hilangkan, nanti saya kembalikan ini. Kalau dibikin contohnya ini kan, ini sedikit, padahal ini isinya cuma estetikanya, nanti dirapikan kembali tabelnya. Seandainya ini yang dilebarkan, kemudian yang lainnya karena hanya kecil-kecil ini kita kasih sedikit juga. Nah, kehalayakan ini gimana caranya supaya misalnya ini dibuat kecil saja hurufnya, sehingga bisa menghemat ruang yang di sini. Kita bisa, atau nggak usah ditulis, tulis saja A, P, K, L. Kemudian di bawah baru A itu adalah apa, P adalah apa, keterangannya begitu. Karena isinya cuma satu angka. Nah, ini kan bisa kamu lebarkan sehingga tabelnya menjadi lebih pendek lagi nanti. Ya, dirapikan lagi nanti. Buat satu spasi untuk tabelnya. Nah, contoh nih, ini dilakukan bla bla bla, ini teori itu sudah hilangkan semua itu.
langsung saja. Ini yang merah nanti hilangkan. Saya kirim kembali nanti. Siap, Pak. Setelah didapat, jadi keterangannya nanti A itu apa, B, P apa, K apa, L apa di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4 juga apa. Ya. Sehingga di dalam sini nanti bisa lebih singkat. Ruangnya bisa kita gunakan untuk narasi. Pelayanan publik, oke. Kemudian dicari penyebab dengan Fishbone, baru gagasannya meningkatkan pemahaman keluarga untuk menjaga pasien melalui edukasi tentang pentingnya. Oke. Kegiatannya, persiapan, melakukan konsultasi, koordinasi dengan membuat poster, leaflet, video. Ini bisa kamu pecah kalau memang jadi langsung aja, bukan membuat desainnya, tapi membuat poster. Kalau membuat desain baru desain, belum jadi. Siap. Bilang buat poster, kemudian membuat leaflet, bukan mendesain, membuat apa lagi video gitu. Ya, kayak ini, bukan mendesain videonya toh. Siap. Nah, ya. Kemudian melakukan penataan peralatan, koordinasi, memasang peralatan semua, termasuk poster-posternya. Nah, kemudian edukasi dengan menggunakan leaflet itu ya. Oke, monitoringnya. Nah, evaluasi kegiatan cuci tangan ini bagaimana caranya nanti? Evaluasinya langsung kan pasiennya disuruh cuci tangan, Pak. Misalkan dia masih kurang benar, kita langsung ajarkan. Nah, nanti di bagian terakhir baru kita tanyakan bagaimana Pak, apakah yang mencuci tangannya sudah dipahami semua prosesnya. Kalau belum, nanti sharing lagi Pak apa yang kurang dipahami, kemudian bagaimana caranya melakukan dan benar. Oke, berarti ini hanya sosialisasi selama kamu evaluasi selama kamu sosialisasi saja berarti ya? Iya Pak, karena kan keluarga pasien di kamar operasi cuma sekarang supaya orang yang datang itu mau mencuci tangan selama saat sosialisasi ya dia cuci tangan. Setelah itu belum tentu dia cuci tangan. Bagaimana upayamu untuk supaya keberlanjutan orang cuci tangan itu? Karena apa yang harus kamu lakukan? Kamu tambahkan satu kegiatan. Kalau saya kok tambah monitoring, bukan evaluasi tapi monitoring. Hingga tahapannya nanti. Ya, kegiatannya tambah monitoring pelaksanaan hasil sosialisasimu itu. Kan orang kamu ajak untuk mencuci tangan kan sebetulnya di ruang tunggu itu. Iya, Pak. Nah, setelah kamu ajari, berarti nanti kemudian kamu monitor, kamu bikin checklist, kemudian kamu bisa memantau apakah orang sudah menerapkan hasil sosialisasi atau belum. Kalau belum, kamu apakan. Nah, siapa? Jadi, tidak bisa hanya satu kali dikasih tahu. Saya yakin itu nggak bisa orang. Kamu harus cuci tangan. Dia tahu caranya cuci tangan, tapi belum tentu mau melaksanakan cuci tangan. Berikutnya, ya. Oke, jadi tambahkan satu kegiatan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan hasil itu, monitoring evaluasi orang yang datang ke ruang tunggu tadi. Siapa? Oke ya. Nah, nanti berarti buat checklist, kemudian melakukan pemantauan, kemudian membuat laporan hasil monitoringnya. Itu tahapannya ya. Sama kegiatannya, jadwalnya nanti kita tambahkan bulannya. Jangan bukan minggu 1, tapi bulannya kayaknya mulai minggu 2 nanti ya. Oke, saya rasa itu saran untuk si gede. Nah, Pak izin bertanya Pak. Ya silakan sambil jalan. Ya, Pak, untuk daftar tabel dengan daftar pustaka perlu dibuat enggak Pak? Daftar pustaka itu kan aktualisasi itu bukan berteori loh. Daftar pustaka apa yang kamu kutip itu loh. Kan ini data, kalau daftar pustaka paling isinya ya rujukan data. Misalnya kamu kutip data yang kamu cantumkan di latar belakang dari mana asalnya, berarti kamu sebutkan anunya itu nanti. Kalau asalnya dari mana, itu jadi daftar rujukan. Kalau daftar tabel Pak bagaimana? Daftar tabel kan urutan tabel. Tabelmu ada berapa jumlahnya? Ya? Ada 7 Pak. Berarti ya, dibuat semua Pak ya. Berarti ada daftarnya toh. Tabel 1 isinya apa, halaman berapa, tabel 2 isinya apa, halaman berapa, sesuai dengan judulnya itu. Daftar gambar juga begitu. Siap. Daftar pustaka kalau saya tidak mewajibkan, karena harusnya tidak banyak pustaka yang dikutip. Ini bukan tesis, bukan skripsi kok, aktualisasi apa yang mau kerjakan. Gitu ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke.
Nah, nanti saya akan kirim kembali semuanya. Yang berikutnya, yang ngirim berikutnya Siti. Nah, sama dengan tadi. Langsung aja sini ya, Siti. Mana Siti ada? Menyaut supaya muncul gambarmu. Nah. Nah, jadi singkat saja ya, dipersingkat ya judulnya. Sosialisasi dan role play apa? Role play tentang timbang terima ya. Role play tentang timbang terima. Ya. Iya. Nah, jadi sosialisasi dan role play timbang terima di seterusnya adanya kayaknya. Judulnya. Nanti untuk tahapan kegiatannya itu saya berkoordinasi dulu dengan penanggung jawab di keuangan, kemudian latar belakang, ya, yang penting jaga sebagai untuk staff. Itu waduh, lo rancanganmu sudah rata-rata 40 halaman semua loh. Padahal saya itu biasanya 25 halaman cukup. Ini coba latar belakangnya itu dipersingkat ya itu ya, supaya langsung teori-teori tentang S-bar itu apa, jangan terlalu panjang, singkat saja. Melakukan koordinasi dulu sebelum melakukan sharing. Kemudian yang kedua, sudah ada sih, cuma terlalu banyak. Coba dipendekkan lagi 2 halaman. Kalau bisa kurangi ya kalimat-kalimat yang nggak penting yang tidak menyangkut tentang S-bar dan timbang terima. Kita menyampaikan informasi. Yang keempat, kegiatan dengan media demonstrasi. Jadi sambil kita sharing langsung saya coba langsung didemonstrasikan untuk meningkatkan pengetahuan perawat. Oke, ini sekarang kalau timbang terimanya bagus, apa manfaat yang didapat? Dan yang kelima itu melakukan evaluasi. Menjalankan tugas dan fungsi dengan jabatan timbang dengan jadi lebih bertanggung jawab. S-nya ini jangan bicara rancangan aktualisasi. Aktualisasimu adalah timbang terima tadi. Nah, ini coba hilangkan kata ini. Jadi hilangkan ini kata rancangan aktualisasi nanti ya. Bagi pemerintah daerah apa? Kalau timbang terimanya bagus apa? Bagi masyarakat apa? Nah, kalau timbang terimanya bagus bagi pasien ya sebenarnya bukan masyarakat ya kan ini kan timbang terima di ruang rawat itu berarti bukan masyarakat yang menerima manfaat, pasien tentunya ini. Nah, ini ganti nanti dengan pasien aja ya. Iya, Pak. Kadang-kadang yang ini sama dengan tuh nilai dasar PNS, betul. Akuntabilitas, jadi saya ganti nilai. Adapun nilai dasar pada mata pelajaran akuntabilitas seperti itu nanti ya. Semua saya tambahkan seperti itu. Silakan dipakai. Yang warna biru itu sudah pasti pakai, tapi itu koreksi saya. Yang merah dipertimbangkan untuk dihilangkan atau diganti. Ya. Langsung selama bertugas di RS pertama ditemukan beberapa isu sebagai berikut. Itu aja langsung ini. Kemudian dilakukan tapisannya seperti inilah contohnya tadi gede APKL ini aja. Jadi jangan ditulis aktual problematik jadi panjang sekali. Siapa? Seperti punyanya ini. Tapi taruh di bawah ini di atas ada keterangannya tadi ya di atas. Harusnya ada keterangannya A itu apa, B itu apa, K itu ditambahkan di keterangan bawah ya. Isu yang diangkat nah ini nanti di bold supaya nanti penguji tahu kita sudah hubungkan dengan mata pelatihan agenda 3. Wow. Oke. Nah, gagasan hilangkan yang merah ini, peningkatan pengetahuan perawat dengan role play. Nah, hilangkan yang merah, yang saya kasih warna merah itu dihilangkan. Nah, yang kita buat nanti SOP atau mekanisme. Pak, kemarin kan sarannya dari Pak itu SOP diganti sama alur atau mekanisme. Tapi saya sudah konsul lagi sama mentor, katanya dia bilang SOP saja karena kan kalau yang kemarin sarannya Pak SOP nanti disahkan bupati, tapi kalau kesehatan dia hanya perlu disahkan rumah sakit. Kalau PI ya. Jadi kalau rumah sakitnya sudah BULD atau belum? Belum. Kalau belum itu harusnya bupati. Kecuali rumah sakitnya BULD itu baru kepala rumah sakit. Itu aturannya mestinya. Tapi kalau mentornya bilang gitu, silakan ikuti aja karena supaya gampang. Jadi setahu saya kalau aturannya kalau rumah sakitnya itu adalah berupa UPT milik
belum blood maka itu harus bupati. Tapi kalau rumah sakitnya blood itu boleh kepala rumah sakit karena blood itu sudah independen dia. Tuh. Nah, tapi kalau menurut mentor begitu, oke, ikuti aja. Berarti SOP. Jadi ya nanti istilahnya. Oke, supaya lebih cepat karena mengingat pasien itu kan banyak. Jadi kalau dibuat SOP, kemudian SOP kamu sosialisasikan. saya lihat sebenarnya Buku timbang terima ini sebetulnya jangan dibuat kegiatan sendiri ini sudah ada bagian dari persiapan. apa namanya manual ada Karena kalau cuma buat buku tok itu kecil sekali, cuma buat buku kan sesuai dengan SOP ya. Setelah ada SOP, kemudian atau dimasukkan ke kegiatan mana ya, tim di kegiatan sosialisasi ini. Jadi diawali dengan pembuatan buku dulu. Oh, kok boleh? Serah terima. Role play simbang. teknologi itu masih belum bisa mendukung karena di tempat kerja saya itu Nomor 3. masalah ini saja saya Sosialisasimu di mana? Sosialisasi Kegiatan itu ketiga. dari satu kamu gabung ya, sosialisasi sekaligus role play ya. Nah, ini aja diawali dengan pembuatan buku. Jadi ini pembuatan buku-buku ini kalau kau masukkan ke tahapan saja kan terlalu kecil kalau jadi kegiatannya. Sisipkan ke sini. Sisipkan ke kegiatan sini. Nah, mencari referensi ini jangan mencari referensi itu sudah otomatis itu. Nggak kas jadi tahapan lagi. Dalam rangka apa? Membuat kuesioner, langsung membuat kuesionernya saja. Orang membuat kuesioner pasti diawali dengan mencari referensi. Jadi langsung membuat kuesioner. Jadi membuat buku, membuat kuesioner gitu, menyusun kuesioner. Konsultasi ini juga hilangkan. Baru setelah itu kemudian menyiapkan materi sosialisasinya. Menyiapkan materi kan otomatis kamu juga belajar tuh mengumpulkan referensi dulu kan. Nah, kalau semua harus diawali dengan referensi jadi banyak sekali tahapannya. Nah, risikonya kalau banyak tahapan Anda harus menghubungkan dengan mata pelajaran agenda 2 yang banyak. Itu risikonya. Semua harus dihubungkan ke situ. Jadi kalau tahapannya tidak terlalu banyak, maka pekerjaanmu menghubungkan dengan agenda 2 juga tidak terlalu banyak. Tapi dipadatkan. Orang buat apa misalnya leaflet itu harus belajar dulu mengumpulkan referensi, mendesain dulu. Tapi kalau saya sih bimbingan saya mintanya langsung aja membuat leaflet itu aja. Sehingga mau referensi mau apa itu nggak usah tahapan karena setiap tahapan harus dihubungkan dengan agenda 2. Berarti semakin banyak tahapan berarti akan banyak yang akan hubungan dengan agenda 2. Pekerjaan lagi itu nanti. Kan itu ya. Nah, dipadatkan saja. Oke, sosialisasi kemudian role play timbang terimanya. Oke. Nah, monitoring evaluasinya mah berarti kamu sudah termasuk. Jadi jangan hanya evaluasi aja, monitoring. Ini kan kegiatan berlanjut terus ya. Iya, Pak. Kalau kegiatan berlanjut terus berarti monitoring ada. Tapi kalau cuma satu kali cukup evaluasi. Evaluasi itu contohnya kalau kamu sosialisasi di akhir kegiatan sosialisasi ada evaluasi itu boleh. Tapi kalau mau tindak lanjut dari evaluasinya seperti apa? Namanya monitoring, bukan hanya evaluasi. Karena harus ditindaklanjuti. Makanya saya suka gabungkan di tahapan terakhir itu bukan hanya evaluasi, tapi monitoring dan evaluasi. Jadi ada monitoringnya, ada evaluasinya. Dimonitor apakah timbang terimanya untuk berikutnya itu benar tidak, dimonitor, kemudian dievaluasi juga. Jadi dipantau dan dievaluasi kebenarannya. Jadi jangan dibiarkan, harus dipantau untuk monitoring kan pemantauan. Oke. Kemudian di jadwalnya nanti saya minta seperti yang lainnya tambah bulan dan minggu keberapanya. Ya. Oke, itu saya rasa sih ada pertanyaan. Jelas-jelas nanti saya kirim kembali ya nanti. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya yang urut yang ngirim ini Yopi. Siapa? Digitalisasi berkas kepegawaian. Ya, Pak. Di rumah sakit. Semua memang di administrasi ya? Di kepegawaian, Pak. Kepegawaian, oke, digitalisasi. Oke, kalau memang begitu apa? Yang penting cocok dengan tugasnya. Iya, Pak.
Nah, latar belakangmu semua terlalu panjang dan nggak nyambung. Nah, kalau begitu kamu tinggal bicara begini saja di latar belakangnya begini yang kamu masukkan Yopi. Kepegawaian selama ini seperti itu, yang berantakan lah kasarannya gitu, maka susah untuk menemukan kembali kan, sehingga ada perlu upaya perbaikan untuk pengadministrasian dan akan dilakukan digitalisasi. Itu aja intinya. Ya. Ya, cuma masukkan datanya, jumlah pegawai di rumah sakit berapa, kemudian berkasnya berupa apa saja, dan sekarang disimpan dalam bentuk apa. Itu cantumkan di sini. Ya, ini yang kamu tulis ini nggak nyambung dengan apa aktualisasimu ini. Diganti aja itu ya. Siap. Nah, ini tujuan manfaat. Kayaknya tujuan ini kan sudah saya kasihkan untuk A, tujuan 1, tujuan A, ini kan sudah ada di situ. Jangan diganti di sistematika yang kasih itu. Nggak usah ngarang baru lagi. Kita sudah buatkan ini, kamu ngarang lagi. Atau kamu ambil dari mana ini? Kamu niru punyanya orang pasti. Iya toh? Ayo. Iya, Pak. Karena kalau kamu ngambil yang Bapak kasih pasti nggak seperti ini, nah. dan tidak banyak yang dirubah itu, kan sudah saya kasih utuh semua itu. Nah, jadi A ini sama penerapan nilai dasar PNS, sekarang tidak ada nilai dasar ASN. Kemudian B-nya baru kalau kamu melakukan digitalisasi, kalau kamu melakukan aktualisasi adalah digitalisasi, berarti tujuannya apa? Menata berkas kepegawaian dalam bentuk digital, kan betul kan tujuannya? Sekarang kalau berkasnya sudah ditata, dikelola dalam bentuk digital, apa manfaat yang kamu dapat? Nanti sampaikan di sini, tuliskan di sini. Manfaat bagi organisasi apa? Manfaat bagi PNS di rumah sakit apa? Manfaat bagi ya siapa lagi yang menerima manfaat semua itu? Kalau kamu digitalkan semua berkas itu, oke? Paham, lebih? Iya, Pak. Yang sini nanti ikuti itu, yang saya kasih biru ini kamu gunakan ini. Jadi jangan menggunakan nilai-nilai dasar ASN lagi, tapi nilai dasar PNS. Ini bikin satu spasi saja supaya ringkas. Ini banyak yang indikator tahun 2017 itu disusun itu. Sudah berubah sebetulnya itu, tapi terserahlah. Itu mata pelatihannya agenda 2. Cuma istilahnya aja yang saya koreksi supaya jangan pakai menggunakan istilah yang tahun 2018. Isunya ada 3, kemudian ditapis menggunakan APKL. APKL adalah mestinya metode APKL, mestinya APKL-nya bukan di sini, dia aktual dalam kurung A, atau A dalam kurung aktual, B dalam P dalam kurung problematik, mestinya begitu dia. Kemudian ini sama dengan tadi si gede juga, kalau bisa kayak penyanyi Siti tadi ya, tapi APKL supaya enggak ininya jadi kecil, ininya jadi lebar, padahal diisi cuma 1 angka kan. Nah, ini supaya susunannya nanti lebih artistik. Ini substansinya benar, tetapi artistiknya yang kurang bagus menurut saya. Jadi nanti dirapikan pengetikannya. Ini spasinya 2, berarti kamu bikin 1,5 saja supaya tidak banyak-banyak. Yang di luar 1,5, yang di dalam tabel nanti 1 saja. Digitalisasi berkas, oke. Enggak saya sebutkan meminta. Langsung membuat surat. Jadi bukan membuat draft, langsung membuat surat permintaan gitu ya. Draftnya hilangkan, membuat surat permintaan. Kan tidak semuanya harus diminta lagi, siapa tahu sudah ada di situ atau tidak ada semuanya. Yang kirim ke email mereka, Pak. Begitu ya. Gimana kalau sosialisasinya itu arahnya bukan ke situ, tetapi supaya mengupdate, karena data kepegawaian itu kan dinamis. Mana? Jadi jangan hanya justru nanti kamu jadi beban loh. Orang minta semua ke kamu nanti malahan. Kalau saya malah terbalik. Kalau bisa itu PNS seperti My SAPK itu kan PNS diminta untuk mandiri mengupdate sendiri sekarang itu. Jadi jangan semua tergantung. Nanti orang kepegawaian bisa capek itu kalau. Oh iya, Pak. Kalau sosialisasinya itu justru kalau ini sudah ada Google Drive.
syaratnya teman-teman harus diupdate sehingga tolong nanti kalau ada data terbaru tolong segera kirim. Itu substansinya mestinya kalau menurut saya loh ya. Nah, Iya, Pak. bukan malah terbalik nanti kalau ada apa minta ke saya, wah kamu capek nanti Mas Dito Iya, Pak. melayani semua pegawai. Jadi sosialisasikan agar mengupdate kalau ada perkembangan SK berkala baru ya segera memberikan dalam bentuk file bukan dalam bentuk fisik lagi sehingga kamu nggak perlu scan lagi. Itu ya sosialisasinya pokoknya di situ. Sehingga substansinya apa? Bahannya apa? Kemudian nanti substansinya tentang itu. Jadi tambahkan lagi. Ini sosialisasi. Sekarang sosialisasi lagi. Tahapan jangan sama dengan kegiatan lah. Jadi kan kegiatan sosialisasi. Kalau kamu melakukan sosialisasi setelah membuat bahan, kemudian kamu apa langkah kerjamu itu? Mengumpulkan, menjelaskan tentang apa begitu toh? Jangan mensosialisasi. Ini kan sama ya. Di sini sosialisasi manfaat penyimpanan berkas. Di sini sosialisasi lagi. Nah, berarti sama. Saya akan membuat kue bolu. Itu kegiatannya. Tahapannya 1, membuat kue bolu. Masa begitu? Mestinya tahapannya apa? Kan menyiapkan bahan. Kedua apa? Mengaduk bahan. Kan begitu rincian dari membuat kue bolu. Bukan saya sosialisasi. Tahapannya sosialisasi. Oh, sama saja. Sama dengan tadi. Langkah kerja membuat kue bolu. 1, buatlah kue bolu. Masa begitu? Ya. Langkah kerja ini kan tahapan kan sebenarnya langkah kerjanya. Kegiatannya adalah menggoreng pisang. Tahapannya 1, mestinya kan ngupas pisangnya, panaskan minyaknya, masuk. Kayak itulah. Bukan tahapannya orang goreng pisang yang tahapan pertama. Gorenglah pisang. Nah, kan begitu jadinya, Siapa? Oke, jadi tahapan itu jangan sama dengan kegiatan. Kemudian nanti dijadwal juga seperti teman-teman yang lain ya, buat bulan dan minggunya. Seperti itu. Oke, sudah. Nanti saya akan kembalikan nanti. Kamu revisi itu latar belakangnya total kayaknya. Siapa? Kalau kegiatan tinggal yang di sosialisasi, saya minta nanti substansinya seperti apa itu. Berikutnya yang mengirim berikutnya Ferry. Oke, ini kamu punya Ferry? Atau optimalisasinya hilangkan. Kalau optimalisasi nanti menuju yang terbaik soalnya. Saya khawatirnya nggak tercapai yang terbaik. Hilangkan aja. Jadikan begini aja. Pengawasan pemanfaatan ruang pengawasan. Kan kamu nanti kalau nggak salah baca cuma sampai ke membuat usulan regulasi saja ya. Apa peraturan bupati nanti? Ya, peraturan bupati. Kalau ini kan outputnya peraturan bupati nanti. Kira-kira apa yang ada di sini yang pas ya? Kalau pengawasan berarti kan melakukan pengawasan. Ini belum melakukan pengawasan ya. Atau regulasi, kalau regulasi coba tanya ke ya dengan mentornya karena apa judulnya pasnya. Kalau optimalisasi itu kamu berarti melakukan pengawasan, padahal sekarang belum melakukan pengawasan kan, nanti di aktualisasimu itu baru membuat regulasi untuk pengawasan. Iya. Kalau regulasi pengawasan pemanfaatan ruang publik juga boleh, regulasi atau peraturan pengawasan pedoman boleh. Oke, itu aja kayaknya. Lalu pedoman pengawasan pemanfaatan bagaimana, Pak? Boleh, lebih bagus itu daripada optimalisasi. Kalau optimalisasi itu kamu sudah melakukan. Iya. Kalau pedoman berarti kan kamu hanya menyusun bahan untuk melakukan pengawasan kan. Iya. Menyusun acuan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang publik, ruang milik jalan gitu, ruang milik jalan. Iya. Itu apa ya, marka bukan badan jalan ya, kira-kira gitu ya istilahnya. Badan jalan dengan bahu jalan itu. Bahu jalan, badan jalan itu ya, ruang milik jalan. Ya,
Itu aja, pedoman pengawasan itu aja, bukan gitu aja. Iya Pak. Latar belakang ini susah dibuat data, saya cocok dengan menggunakan foto-foto kalau nggak salah kamu, tapi jangan terlalu panjang sekali. Kurangi lagi ya. Siap Pak. Ya, Siap. fokus pada kondisi lapangan ini saja, saya setuju. Fokus ini. Siap Jadi Pak. yang nilai-nilai dan skor ini yang enggak campur aduk kemana arahnya ini kamu masukkan, hilangkan aja lah daripada Siap. tambah bingung saya baca. Iya Pak. Kayaknya yang ini aja, yang hitam-hitam ini kamu. Tapi kalau bisa dipadatkan lagi bagus. Jadi foto-foto, karena ini susah mau dibuat. Nah ini nggak usah sebutkan hasil wawancaranya ini. Kayaknya ini silahkan dipertimbangkan untuk dihilangkan. Iya. Bukan ini. Wawancaranya saya yang dihilangkan. Ini yang dipertimbangkan. Ganti kalimat apa ya kira-kira? Atau kenyataan sekarang kondisi sampai ya langsung aja sampai dengan saat ini belum ada kondisi, sampai dengan saat ini belum ada aturan, yang itu aja. Iya Pak. Nggak usah disebutkan yang hasil dari warna sumbernya ini. Ya. Iya. Sedangkan Siap. Nah, sehingga nanti lebih simpel supaya jangan sampai 30 halaman lebih. Dampak apabila isu, bukan, kita kan belum bicara isu ini, masalah. Apabila masalahnya adalah belum ada regulasi. Berarti kamu dampaknya apabila tidak diatur. Jadi bukan pengawasan toh. Berarti kan kondisinya kan tidak teratur tadi ya. Nah, dampaknya apabila badan jalan tidak diatur, maka terjadi apa? Kan karena nggak diatur karena nggak ada pedomannya. Iya. Nah, berarti dampak apabila ruang milik jalan tadi tidak dikelola, tidak diatur, maka akibatnya apa? Oke, visi misi kabupaten sudah. Ini foto kantor dinasnya, banyak yang memasang foto kantor dinas, mungkin nggak usah, kayaknya nggak bikin habis halaman aja. Siap Pak. Langsung bercerita saja. Cerita gambaran umum instansi itu bukan foto gedungnya, tapi organisasi penyelenggaraannya, bukan gedungnya. Ya. Banyak yang teman-teman yang lain yang pasang foto nanti tolong dipertimbangkan untuk dihilangkan. Tapi kalau kalian menganggap itu penting nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak penting itu. Yang penting itu justru strukturnya ini. Nah, struktur ini kalau mau simpel, tinggal struktur organisasi aja dipasang, gambar struktur aja. Daripada diuraikan kalimat, lebih simpel. Tapi kalau mau seperti ini juga boleh, ada warna lain. Nilai-nilai sudah ada. Nah, oke. Nah, semua tujuan manfaat, tujuan aktualisasi. Ini kayaknya C dengan D itu hilangkan aja. Yang A kan sudah diambil dari yang saya, kemudian juga mengoptimalkan pengawasan. Karena kalau tidak ada pedomannya, berarti kan nggak bisa melakukan pengawasan kan? Iya. Nah, itu aja, cukup yang B, yang C dengan D, ini kamu tambahkan, tapi malah nggak nyambung, malah jadi itu ada nilai aneka lagi. Pada aneka di atas sudah hilang. Ini sudah ya. Siap Pak. Nah, tinggal manfaatnya. Sekarang kalau kamu buat pedoman, manfaatnya apa? Jadi manfaat aktualisasinya adalah karena aktualisasi buat pedoman, berarti manfaat dari kamu buat pedoman yang kamu tuangkan di sini. Di manfaat aktualisasi ya. Oke, paham maksudnya, Ferry? Iya, paham, Pak. Oke. Baik, untuk bab 21 hampir sama dengan yang lainnya tadi. Nanti Iya. saya ganti yang biru harus kamu pakai. Saya nggak akan bahas lagi supaya waktunya cukup. Di kegiatan ini juga begitu, banyak kalimat-kalimat yang hanya bunga-bunga, hilangkan aja semua, tutup poin saja. Iya, siap Pak. Ini kalimat uraian dan kalimat seperti ini, bagaimana supaya ini lebih sempit sehingga kekhalayakan aktualnya itu taruh di keterangan di bawah saja, sehingga yang kolom ini bisa lebih lebar, sehingga nanti lebih pendek lagi tabelnya. Iya Pak. Nah, ini kamu belum hubungkan. Setelah di APKL, isu yang prioritas hubungkan dengan agenda 3. Kategorinya masuk ke dalam ruang lingkup apa? Tambahkan. Ya, kamu belum tambahkan.
Nah, gagasan menyusun rencana kerja adalah bukan optimalisasi berarti menyusun pedoman. Nah, ini saya ganti berarti. Ini yang hilang malahan. Ya. Iya. Oke. Kalau menyusun tahapnya adalah konsultasi dengan atasan, kemudian mengumpulkan acuan, persiapannya kamu observasi itu ya, kemudian menyusun draft rancangan. Menyusun draft rancangannya kamu bahas Tahapan kedua. rapat di tahapan ketiga ini, rapat Iya. bidang untuk membahas rancangan draft. Setelah itu baru mengusulkan kepada bupati. Kemudian, nah kalau kamu mengusulkan, ini yang buat tadi peraturan bupati loh. Iya Pak. Tahapannya berarti kan apa? Membuat surat itu toh tahapannya. Iya. Nah, Di sini membuat surat. Pak. Di sini Pak, yang di nomor 2 rencana saya, di nomor 2 itu Hmm. menyiapkan kelengkapan administrasi termasuk dengan membuat surat dan lain-lain. Oke, perjelas sekalian saja. Jadi Oh, iya, Pak. membuat surat usulan, kemudian mengkonsultasi ke bagian hukum. Nah, itu Iya. tahapannya. Ya. Dan konsultasi. Ya. Oke, tahapannya berarti kamu membuat surat, kemudian mengawal, mungkin tahapannya tambahkan lagi setelah mengajukan ke bagian hukum, kamu melakukan pengawalan, dikawal lah, jangan dilepas gitu aja ya, melakukan pengawalan terhadap itu perkembangan di kantor bupati. Loh. Maaf Pak. Mana Peri? Lagi low jaringan tadi Pak. Oh ya, jadi nanti tahapannya itu pada saat pembahasan nanti membuat surat, kemudian mengirimkan ke bagian hukum di kantor bupati, kemudian melakukan pengawalan. Jadi jangan kamu biarkan aja. Setelah terkirim kemudian dibiarkan di sana, tidak. Kamu monitor lagi. Ya. Oh, pengawalan dalam bentuk mungkin konsultasi atau apa? Ya, konsultasi. Jadi melakukan monitoring dan pengawalan. Jadi dipantau terus. Hari ini kamu kirimkan belum tentu hari ini selesai. Nah, besok lagi ulangi lagi ke sana sampai nanti bisa terwujud itu peraturan bupatinya. Mudah-mudahan dalam 1 bulan bisa terwujud. Tapi kalau tidak, paling enggak prosesnya sudah sampai di bagian hukum. Itu ya. Oke, Ferry paham sudah? Nah, jadwal kayaknya sama dengan yang lain-lain nanti dibuat seperti itu ya. Buat kamu targetkan ini bulan November yang jelas sampai dengan awal Desember, berarti kita kan ujian awal Desember ya. Iya. Oke. Selanjutnya nomor yang berikutnya, ayo. Judulnya mungkin diperpendek begini aja ya. Iya, Pak. Penggunaan metode role play dan truth seeking pada, nah gitu aja kayaknya. Iya, Meningkatkan hasil belajar ini jadi tujuan. Meningkatkan hasil belajar siswa itu jadi tujuan gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ada data-data jumlah pesertanya berapa, kondisinya seperti apa, nilainya. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini hilangkan. Kalau bisa tambahkan apa ya, sebagai IPS-nya rendah. Apa dampaknya apabila sudah aku masukkan belum? Dampaknya apabila nilai IPS itu rendah itu akibatnya apa? Ada belum? Akibat lebih jauh apabila nilai pelajaran IPS itu rendah. Sudah kamu cantumkan belum di sini?
Makanya perlunya kamu meningkatkan nilai hasil belajarnya. Apa efeknya ya? Kalau Prestasi nilai belajar. kan efek apa dampak daripada isu kan belum kamu cantumkan itu kayaknya itu. Coba nanti cari. Ya. Kondisi sekarang adalah nilainya rendah-rendah, nilai IPS-nya. Apabila nilainya rendah, itu seperti apa akibatnya? Untuk itu maka guru harus mempunyai metode pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan itu baru terakhirnya itu. Kalau sisipkan dulu efek apabila nilai IPS rendah, itu akibatnya apa? Ya. Kayaknya belum ada di situ. Yang merah-merah ini saya sarankan untuk dihilangkan saja. Nanti akan muncul di bab 2 ini soalnya. Visi misi sudah ada. Nah, ini tujuannya. Tujuannya berarti kamu itu tadi yang B ini meningkatkan nilai belajar mata pelajaran IPS di kelas berapa tadi tujuannya. Nah, tujuan aktualisasimu itu. Yang B, yang A tetap karena nilai-nilai dasar PNS yang mau kita terapkan. Sekarang manfaatnya, kalau nilai IPS-nya itu tinggi, ya itu manfaatnya apa? Ganti semua ini, nggak nyambung semua ini kayaknya ya. Nah, jadi manfaatnya, kamu menggunakan role play dan talking stick itu untuk meningkatkan nilai belajar nilai IPS. Nah, kalau aktualisasimu adalah meningkatkan nilai IPS, maka manfaat kalau nilai IPS-nya naik itu apa? Itu yang kamu tulis di 1.4. Manfaat bagi siswa apa, manfaat bagi guru apa, manfaat bagi sekolah apa. Kalau ada, siapa saja yang menerima manfaat, tulis semua di situ. Oke, paham? Oke, ya. Nah, 2.2 sama dengan yang lainnya. Saya nggak ulangi lagi ya. Udah dengar toh teman-teman tadi koreksi saya di langsung di kegiatan saja. Kegiatannya sudah simpel di tapisan isu, langsung di APKL, isu yang diangkat, kemudian sudah dihubungkan, ini di bold nanti supaya penguji tahu bahwa kamu sudah menghubungkannya dengan agenda 2, agenda 3. Kemudian gagasannya adalah meningkatkan studi dengan menggunakan metode, baru kegiatan tabelnya. Menyusun perangkat pembelajaran, konsultasi pada mentor, konsultasi dengan teman sejawat, membuat RPP, membuat media. Apa medianya yang kamu akan buat? Sebutkan. Apa saja yang mau dibuat? Media gambar. Ya. Kemudian membuat tongkat. Nah, itu berarti membuat media gambar, membuat tongkat apa gitu ya. Jadi jangan nyimbat media, jadi nggak jelas, diperjelas sekalian apa namanya itu. Ya, jadi tahapannya bisa tambah. Membuat media gambar, membuat tongkat apa? Tambahkan berarti D membuat gambar, media gambar, E membuat tongkat apa tadi? Karena kamu ada Talking stick. Ya. Oh, kemudian melaksanakannya pembelajaran. Dengan role play dulu persiapan, awal pembelajaran, menyiapkan suasana kelas juga boleh, persiapan pembelajaran juga boleh. Kemudian proses pembelajarannya itu seperti apa? Nah, ini yang kamu rinci. Kan ini melaksanakan proses pembelajaran. Di sini proses pembelajaran lagi sama dengan siapa tadi? Yopi tadi ya. Sosialisasi kegiatannya, tahapannya juga sosialisasi. Kegiatannya goreng pisang, tahapan pertama gorenglah pisang. Nah, sama saja itu. Kan tahapannya mestinya kalau kita mau goreng pisang kegiatannya, tahapannya adalah ngupas pisang, kemudian campur dengan tepung, baru masukkan ke belanga, panaskan minyak, kemudian masukkan pisangnya. Nah, itu tahapannya ya. Proses pembelajarannya seperti apa? Apa? Setelah mereka siap, kamu apakan? Kamu jelaskan, menjelaskan, guru menjelaskan apa? Kan begitu ya? Atau ya, menjelaskan, menjelaskan dulu, Pak. Setelah itu memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan role play, langsung bermain peran. Berarti pertama persiapan pembelajaran. Kedua, menjelaskan kepada siswa tentang apa. Kemudian menugaskan siswa untuk apa. Begitu proses pembelajarannya ini dipecah lagi. Ya? Iya, Pak. Kemudian selesai, kemudian baru terakhir memberikan refleksi. Refleksi menyimpulkan toh? Iya, yang kamu maksud refleksi. Dari materi itu. Oke, boleh. Jadi ini yang harus dipecah di dalam proses pembelajaran
jadi dipecah. Jadi yang pertama guru menjelaskan tentang apa, dan menugaskan siswa untuk apa. Jangan menugaskan siswa untuk role play, bukan begitu. Menugaskan siswa untuk bermain peran apa. Oke, paham? Ya, Pak. Paham. Begitu juga nanti yang di talking stick ini. Setelah disiapkan, kemudian apa proses pembelajarannya? Menjelaskan tentang apa, kemudian menugaskan siswa untuk melempar apa, ya gitu ya. Nah, baru dilakukan refleksi, kesimpulannya terakhir. Kemudian evaluasi, membuat soalnya, counter sini boleh membuat soal, kemudian melakukan evaluasi, kemudian ini kan proses sudah melakukan evaluasi. Wah, soal agarnya hilangkan ini. Melakukan evaluasi gitu aja. Nah, berarti ini proses evaluasi ini sudah hilang. Nah, ini kemudian menganalisis hasil evaluasi dan memberikan reward. Nah, ini yang hilang berarti. Ini hilang, ini gantikan melakukan evaluasi, menyiapkan soal, kemudian melakukan evaluasi, kemudian menganalisis hasil evaluasi, kemudian keempat memberikan reward pada siswa. Oke, 4 saja, jangan 5 lagi ya. Ya, Pak. Nah, untuk jadwal seperti yang lainnya tadi. Oke, ini betul minggu 1. Bukankah 8 sampai 15 sudah minggu kedua? Nah, gara-gara contohnya juga ini hilang. Maksudnya ini minggu 1 waktu di apa, Pak? Nah, gini aja. Habituasi. Kalau seperti ini malah hilangkan saja ini. Ini malah lebih bagus tuh. Lebih jelas kan? Untuk sementara seperti ini. Nanti kalau penguji menyarankan apa ya nanti, karena selera penguji kadang-kadang lain-lain. Yang penting kita sudah punya punya estimasi waktu. Nah, nanti kalau penguji minta dibuat per hari, dibuat per bulan, silahkan nanti. Tapi sekarang kita buat ini aja. Hilangkan aja minggu 1, 2, 3 ya. Kau ganti dengan ini aja. Hah? Ya. Oke. Saya rasa itu saran untuk ayo, supaya saya bisa lanjut ke yang berikutnya ya. Cukup ya? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Kita masih punya waktu, mudah-mudahan cukup. Waktu kita masih berapa toh? Masih 30 menit. Ini baru separuh. Berikutnya Pipin. Kalau judulnya saya ganti begini, Bu Pipin, kira-kira penerapan metode abjad dan suku kata. Jadi jangan 2 kali metode. Penerapan metode abjad dan suku kata pada siswa kelas 1 SD Inpres Kautu. Kira-kira begitu? Gimana kira-kira? Ya. Oke. Tumbuk. Mana tadi? Tulis saja kalau itu ya. Nanti saya tulis. Jadi penerapan metode abjad dan suku kata pada bla 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 seterusnya. SD di Kautu. Ya, Kautu ya. Kautu itu sebelah sananya itu ya, keluar. Ada anakku di Kautu itu. Lo tinggal di Kautu atau di mana? Di Salakan, Pak. Oh, tinggal di Salakan. Saya kira tinggal di Kautu. Karena ada saya punya anak tinggal saya yang lama tinggal dengan saya sekarang berdomisili di Kautu. Sering saya ke sana. Latar belakangnya. Oke, yang penting betul ya dibaca ini ya. Jangan cuma nyantumkan tapi nggak ngerti isinya nanti. Penguji nanti tes sekali-sekali apa isinya tentang apa itu, jangan sampai hanya gara-gara cuma ngutip tetapi tidak. Kondisinya adalah ada 15 siswa belum lancar membaca. Ini Daurian. Oke, yang ini hilangkan aja yang merah ini. Nanti. Oh, iya, Pak. Nah, ini foto. Hilangkan ya. Nah, Iya, kalau Pak. bisa cerita lebih banyak, kondisi sekolahnya seperti apa, gurunya berapa, muridnya berapa, totalnya, fasilitasnya apa gitulah, jangan terlalu ya. Nah, Oh, iya, Pak. tapi bukan foto, apalagi fotonya miring-miring, foto apa, foto gapuro aja ini.
Nilai-nilai berarti sebutkan kalau ini nilai dari kementerian adalah nilai-nilai Kementerian Pendidikan itu aja. Jangan Oh, iya. OPD-nya hilangkan. Karena kan bukan OPD jadinya kan, punya kementerian kan ini. Iya. Tapi kita karena di lingkungan Kementerian Pendidikan maka kita mengacu pada nilai itu. Karena nggak ada di bawah kita. Ya, sebutkan nilai kementerian. Nilai-nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Tugas fungsi sudah, tujuan meningkatkan kemampuan membaca melalui metode. Oke, saya setuju seperti ini loh, ringkes saja tujuannya itu. Manfaatnya kalau mereka bisa membaca, kan yang kamu ingin capai kan muridnya bisa membaca. Sekarang kalau dia bisa membaca, kira-kira apa manfaatnya bagi sekolah? Kalau usah bagi instansinya kan sekolah, tulis saja bagi sekolah gitu. Kalau muridnya bisa membaca semua, kira-kira apa manfaat yang didapat bagi sekolah? Nah, mana Pipin? Mana dia? Terlempar kah? Keluar, Pak. Si Bas kok keluar. Jaringan mungkin Pak, jaringan. Jaringan. Itulah. Nanti kalau ujian usahakan usahakan jangan hilang-hilang. Sementara ujian silang gimana? Nggak jadi ujian kamu nanti. Oke. Ya, saya mau jelaskan terus nggak ada orangnya, saya tutup saja kalau begitu, ganti yang lain. Habis Pipin Sep Trisno. Mana ada orangnya? Ada. Siapa? Minat baca melalui kegiatan literasi. Oke, sudah simpel. Ah, ini jangan terlalu banyak bunga-bunga, Trisno. Siapa? Ini datanya malah nggak ada ini. Saya nggak dapatkan data tentang jumlah muridmu berapa, kondisinya seperti apa. Ya. Karena Izin Pak. Mana? Iya Pak, untuk datanya untuk yang konkret berarti harus sudah dilaksanakan kuesioner itu berarti sudah dilaksanakan di awal juga Pak. Kondisi sekarang saja muridmu itu berapa jumlahnya? Oh iya. Karena ini kamu akan meningkatkan minat baca siswa. Berarti jumlah siswamu berapa? Siap Pak. Terus kondisi siswamu sekarang itu kemampuan bacanya seperti apa? Kamu ceritakan. Apakah jumlah siswa saya ada 50? Dari 50 siswa saya yang bisa membaca hanya 5 misalnya begitu. Atau yang bisa baca hanya 20, 30, yang lainnya masih setengah bisa. Itu kamu ceritakan. Itu ya, saya paham? Nah, jadi data itu maksudnya data, karena kamu bicara tentang siswa sasarannya, ya kamu sebutkan jumlah siswanya berapa. Ya, tambahkan. Karena nanti itu ada poin tersendiri bagi untuk memperkuat isu, itu harus ada data. Jangan kita mengatakan bahwa kondisinya jelek. Jelek itu seperti apa sih? Nah, itu harus tergambar di latar belakang. Nah, untuk supaya bisa jelas penjelasannya, kalau saya gunakanlah data. Rendahnya kemampuan baca siswa. Siswanya 50, kemudian ada 30 yang tidak bisa baca. Nah, berarti rendah. Siswanya 50, yang nggak bisa baca cuma 1. Nggak bisa dikatakan itu rendah. Karena 49-nya bisa. Ya. Itu alasan untuk memperkuat rumusan masalah nanti itu dengan data. Kalau tidak bisa dengan data seperti siapa tadi PU tadi yang jalan tadi. Karena nggak ada datanya ya fakta saja. Data dan fakta itu kan memperkuat. Itu ya. Ya, Pak. Siap ya. Oke. Aduh, mana tadi? Pipin sudah masuk lagi. Sebentar ya, Pin. Kalau begitu saya teruskan. Tadi kamu hilang pas sementara ngomong ya. Saya loncat ke yang lain daripada nunggu. Iya, Pak. Oke, nah ini paling enak ini kalau struktur itu daripada disebutkan satu-satu langsung ke struktur anunya saja, bahkan struktur organisasinya ini lebih simpel.
Nilai-nilainya kayak tadi ya, nilai-nilai kementerian aja langsung sebutkan, jangan nilai OPD. Ya. Nilai-nilai kementerian. Siap, Pak. Tujuan meningkatkan minat baca. Kemudian kalau minat bacanya meningkat, apa yang kamu dapatkan? Siapa saja yang mendapat manfaat? Kayak yang lainnya tadi, ya. Dapat mendukung kontribusi terhadap visi misi pemerintah terutama di bidang pendidikan. Visi misi bidang pendidikan yang bunyinya bagaimana, sebutkan sekalian supaya lebih jelas. Meningkatkan efektivitas visi dan inovasi setelah pelayanan pendidikan sekolah bagi SD. Bagi siswa, meningkatnya minat baca tadi supaya apa? Ya, kan tadi minat baca, ini meningkatkan minat baca loh. Mengambil tugas. Enggak apa, masa aja. Enggak kelihatan kan? Oke, kalau meningkatkan minat baca, berarti manfaat bagi siswa. Kalau siswanya minat bacanya meningkat, dia menerima manfaat apa? Pengetahuannya Kalau- luas, Pak. Dengan membaca. Bisa menambah wawasan. Misalnya kan begitu ya. Oh ya, wawasannya. Kemampuan kan dia minat bacanya tinggi. Manfaatnya apa? Oh, dia bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Karena dengan membaca itu bisa menambah pengetahuan. Tahu mungkin. Bagi kita, bukan bagi peserta lasar, bagi guru gitu aja langsung, karena pesertanya kan guru ya. Siap, Bagi Pak. guru apa? Ya. Kalau muridnya minat bacanya tinggi, bagi guru apa? Manfaat yang didapat. Oh, guru menjadi semangat misalnya mengajar, kan bisa saja. Menambah motivasi guru untuk memberikan, misalnya itu, jangan kamu Ya, tulis Pak. langsung itu contohnya aja. Nah, bagi guru, jangan bagi peserta latsar lagi. Bagi guru, karena profesi yang membuat aktualisasi adalah guru. Oke, rancangan seperti yang lainnya. Ini menjalankan profesi yaitu akuntabilitas, nggak nyambung lagi kamu. Ada nanti ikuti yang simpel tadi, ikuti teman-teman Siap, yang paling Pak. simpel yang tidak banyak koreksi itu, yang untuk ini. Yang intinya ini lah, kalau saya intinya. Akuntabilitas bukan nilai, tapi mata pelatihan. Nilainya ada di dalam mata pelatihan. Itu aja intinya itu kalau saran saya. Urusan kalimatnya nanti kita kembangkan sendiri ya. Yang Ya, saya Pak. meluruskan ini. Jadi contohnya nilai dasar PNS pada mata pelatihan. Jadi di dalam mata pelatihan ada nilai. Aneka itu bukan nilai. Aneka adalah singkatan dari mata pelatihan. Itu aja intinya kalau saya. Jadi jangan menggunakan nilai aneka. Aneka bukan nilai. Siap, Pak. Oke, kegiatan apa simpel seperti aja. Menggunakan ini, kemudian APK-nya apa, isu yang diangkat apa. Oke, manajemen ASN pelayanan publik sudah, dihubungkan dengan agenda 3 sudah, dicari penyebabnya gagasan melalui kegiatan literasi. Berarti kamu akan literasi akan jadi fokus di tabel. Membuat literasi itu pojok baca bagian daripada literasi. Ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Membuat pojok baca, melapor dulu, kemudian membuat desain pojok bacanya, membuat aturan pojok baca. Kemudian, nah ini saya pembuatan pojok. Buat pojok baca itu tahapannya apa? Jangan kayak kegiatannya menggoreng pisang, tahapnya gorenglah pisang, lah sama kayak itu lagi kamu ya. Rinci lagi ya. Ya, Pak. Buat pohon begitu juga mendesain, kemudian jangan juga langsung membuat literasinya lagi, pohon literasi gitu, pembuatan pohon ini ada pembuatan dirinci lagi tahapannya pembuatan literasi itu seperti apa, menyiapkan ini, mengatur ini, begitulah ya. Nah, Siap, Pak. jadi jangan sama kegiatan dengan tahapan kegiatan sama. Kegiatan 1 menggoreng pisang, tahapannya gorenglah pisang, sama aja itu tahapannya itu. Membuat daftar buku, kemudian oke, sudah sip. Yang lainnya sudah melakukan lomba bercerita. Ya, memang lomba bercerita dari hasil tadi ya, dari hasil membaca tadi ya, dari literasi itu ya. Jangan keluar nanti. Iya, Pak. Oke, cocok. Sudah. Tinggal jadwalnya seperti yang lain. Buatnya minggu berapa realnya. Siap, Pak. Umum. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan.
Gimana? Kalau punya saya kan lebih ke apa namanya minat bacanya Pak, bukan kemampuan Ya, membaca. oke. Jadi itu yang saya agak kesusahan kalau untuk data. Jadi lebih ke observasi sih Pak. Enggak. Datanya data tentang Observasi di jumlahnya siswa lapangan. saja. Datanya tentang jumlahnya siswa saja. Jumlah siswamu Oh iya, siap, Pak. 9. Jadi rata-rata siswa saya itu kurang berminat gitu aja, tetap ada datanya kan, data jumlah siswa karena sasaranmu Oke, adalah siap siswa. Pak, siap. Nah, jadi bisa juga tuh. Kita guru SD sampai tadi ya, SD ya. SD Pak. SD. Nah, jadi datanya guru di kelas sekian jumlah siswa sekian, kemampuannya awal narasikan secara kualitatif. Di 20 siswa tadi di tujuan ya, biru ini pakai saja nanti ya. Nilai dasar PNS pada mata pelatihan begitu. Saya luruskan. Isinya saya nggak koreksi karena ini mata pelatihan di agenda 2. Saya nggak mengajar di agenda 2. Oke, nah ini berdasarkan hasil analisis ini nggak usah hilangkan yang merah ini. Gagasan pembicaraan langsung aja. Gagasan pembicaraan yaitu meningkatkan kemampuan baca melalui metode abjad dan metode suku kata. Baca langsung itu aja. Yang merah ini nanti hilangkan aja. Sehingga nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang kata-katanya. Buat satu spasi, kelihatannya sudah nggak ada tanda merah. Medianya apa? Sebutkan. Membuat media pembelajaran. Sebutkan aja nama medianya. Apa yang kamu akan buat? Sebutkan aja. Kalau ada 2 media ya jadi 2 tahapan. Iya. Nah, oke, lakukan pretest. Udah, pokoknya kalau nggak ada saya kasih tanda merah, berarti saya sudah baca, sudah nggak ada koreksi itu. Nah, tinggal ini boleh seperti ini jadwalnya, boleh persiapan pelaksanaan tanggal sekian boleh. Nah, nggak apa-apa. Karena ada 2 alternatif yang saya kasih itu membuat penjadwalannya. Oke, berarti tinggal tujuan dengan ini aja ya sebutkan ya. Iya. Yang lain-lain tinggal kamu hapus-hapusin. Sebutkan ini apa media yang dibuat. Iya. Oke, Pipin saya rasa hanya itu. Saya teruskan ke berikutnya Jules Dreamer. Namamu kok kayak orang itu siapa yang kasih nama itu? Orang tua Pak. Kamu aslinya orang mana? Jules Dreamer. Orang Talaut Pak, Sulawesi Utara. Oh iya pantas ya. Orang-orang utara nama-namanya agak aneh. Pantas saya kira orang asli Bangkai kamu. Talaut. Nah, banyak teman saya orang Sangir. Wah, namanya bagus-bagus ya. Teman akrab tetangga sebelah saya waktu tahun 80-an, 87 sampai 98 itu tetangga akrab dan teman bermainnya orang Sangir. Sampai tinggal di komplek waktu itu. Tesar itu siapa namanya? Tesar jadi guru juga dia sekarang. Namanya Tesar, panggilannya Tesar. Kemudian bagus-bagus namanya. Wah, sangar-sangar dia kalau bermain. Karena terbiasa kehidupan orang tuanya yang di laut ya, orang Sangir. Oke, penerapan model pembelajaran. Judul enggak saya koreksi judulnya, sudah pakai aja ini. Cocok. Nah, datanya belum ada kamu. Apa ya data yang sekarang menyebabkan menurutnya hasil baca jumlah siswamu berapa? Sebutkan aja jumlah siswanya berapa, kemudian kondisinya seperti apa hasil belajarnya. Tambahkan itu yang kamu ajari. Siap. Nah, oke, tambahkan itu. Siap. Oke, hanya itu aja, tambahkan data di latar belakang. Yang lainnya lewat. Nah ini kalau kamu nggak kirim kemarin mana cukup waktu 1,5 jam untuk ngoreksi 10 orang. Nah, ini berarti nilai-nilai organisasi langsung aja, nilai-nilai yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu aja kalimatnya ya, untuk yang menggunakan nilai Kemendikbud ya. Kan bukan organisasi lagi berarti ini nilainya.
Nilai Kemendikbud. Ya. Nilai-nilai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung sebutkan bawah ini. Tugas fungsinya mana? Kira-kira apa ya? Meningkatkan hasil belajar. Yang merah dihilangkan aja. Langsung aja meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SMA. Itu aja. Yang merah nanti hilangkan aja. Nah, sekarang kalau hasil belajarnya meningkat kelas 5 itu apa manfaat? Itu baru uraikan di sini. Ya. CTL itu alat, bukan tujuan. Alat untuk mencapai tujuan itu CTL. Ya kan? Jadi tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Berarti kalau siswanya hasil belajarnya meningkat semua, maka apa manfaatnya? Uraikan di sini. Siapa yang menerima manfaat dan apa yang manfaat yang dia terima? Oke ya, saya tidak ulangi lagi. Ini yang bab 2, saya langsung ke kegiatan. Identifikasi isu, langsung ke identifikasi isu, APKL sudah, kemudian sudah manajemen ASN dengan pelayanan publik, penyebab sudah, gagasan, penerapan model, oke, sudah, menyusun berkonsentrasi, meminta persetujuan ini nggak usah hilangkan, otomatis kalau kita ini bukankah kita sudah setujui nanti sebelum ujian sudah setuju mentornya ini tentang rancangan kita itu. Membuat RPP, membuat media pembelajaran seperti yang lain, medianya namanya apa? Ya. Sebutkan nama medianya ya. Kalau lebih dari satu, bisa jadi 2 tahapan. Membuat media ini, membuat media A, membuat media B. Gitu. Menyiapkan proses, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini sebetulnya juga masuk di persiapan sudah ini. Boleh dihilangkan, kalau cuma menyampaikan ini, hilangkan aja kayaknya. Ini sudah bagian dari persiapan ya. Jelaskan materi, nah, masa cuma ini rinciannya, kalau kamu menggunakan CTL ini. Nah, ya. Coba langkah kerjanya kalau kamu menggunakan CTL, tambahkan lagi. Saya rasa enggak Siap. Nanti apa bedanya dengan ceramah ini kalau cuma menjelaskan materi doang sampai di situ sudah selesai. Nah. Nah, ini menjawabkan sama dengan itu tadi. Nah, tahapannya coba kamu tambahkan lagi ya untuk prosesnya. Kalau pembelajaran langsung itu maksudnya apa? Model pembelajaran langsung itu seperti apa? Seperti biasa itu? Iya guru, itu berfokus kalau pembelajaran langsung dia berfokus ke guru kan Pak. Kalau CTL itu lebih berfokus kepada siswa. Berarti berbeda mestinya langkah kerjanya. Ya, tahapannya berarti beda, jangan sama. Siap. Kalau di CTL berarti kamu akan menugaskan siswa untuk ini, menugaskan siswa untuk ini, begitu berarti. Kalau di langsung berarti kamu banyak guru menjelaskan tentang ini, guru menjelaskan tentang itu dia pasti. Ya, kira-kira bayangan saya kok seperti itu. Di revisi nanti tahapannya ya. Membuat soal, kemudian memberikan soal kepada siswa, memeriksa hasilnya, memberikan lewat sudah stop dengan itu. Jadwal buat seperti yang lainnya, ada bulannya ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Saya rasa jelas sudah kamu punya itu, tinggal jelas Pak. Ya, dengan tujuan manfaat terutama hampir semuanya tujuan manfaat saya minta direvisi semua. Oke, sudah semua. Terakhir yang baru ngirim, saya belum buka. Siapa yang baru mengirim terakhir? Nining yang baru terakhir mengirim ya? Iya, Pak. Ya, saya belum baca ini, yang ini. Meningkatkan hasil belajar metode problem solving. Ganti saja ini, langsung penerapan metode problem solving dan demonstrasi pada siswa pada kita aja ya, Ning. Iya. Penerapan metode problem solving dan demonstrasi pada siswa kelas 6 SD Impres Koyo Bunga. Nah, kita aja judulnya. Latar belakang sudah ditunjang data, manajemen ASN Undang-Undang Nomor 5.
Ini masalah di dunia pendidikan atau masalah di tempatmu? Karena kalau fokus ke masalah di tempatmu saja, ini nggak usah ke masalah yang luas sekali ini. Spesifik ke tempat tugasmu saja. Berdasarkan langsung aja, berdasarkan pengalaman mengajar, langsung ini aja. Ini nanti hilangkan ya. Saya nggak bisa merubahnya karena masih PDF ini. Ya. Kamu catat ya, berarti catat. Ya. Langsung sini aja. Dari 10 siswa diketahui hanya 20% yang lulus. Gitu ya. Oke, nih. Oke, sudah visi misi kabupaten, visi misi SD hilangkan, tidak ada lagi, hanya visi misi kabupaten. Siap, Pak. Gambaran singkat organisasinya, oke, struktur organisasinya. Kalau struktur organisasi ya bagan struktur. Bagannya itu kepala sekolah, bawahnya apa-apa itu lah kalau struktur organisasi itu. Nilai-nilai OPD, berarti sebutkan kayak tadi ya, nilai-nilai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini harus sama loh, kalau yang mengutip dari jangan sampai beda-beda nanti. Ya. Yang mengutip pakai kementerian, nilai kementerian semua harus sama. Ya, tolong aku kasih tahu teman-teman yang lain tuh. Oke, tugas fungsi tujuan meningkatkan hasil nilai manfaat. Kalau nilai matematikanya bagus, bagi sekolah apa? Masa nilai aneka sekolah? Wah. Ayo, koreksi semua yang ada nilai aneka. Tidak nilai aneka, bukan nilai ya. Nanti semua koreksi. Nilai matematikanya bagus. Manfaat bagi sekolah apa? Ya, coba kira-kira apa? Kalau nilai matematika. Ya. Matematika baik pada SD di berproganda berarti mencerminkan kepada masyarakat atas bisa membawa image, membawa nama baik sekolah yang ada di SD itu lebih cocok itu bisa membawa nama baik sekolah karena ada siswanya yang berprestasi gitu. Bagi masyarakat ada enggak? Jadi jangan juga copy paste bagi kabupaten, bagi masyarakat sama semua. Belum tentu loh, tidak semua peserta ini akan sama penerima manfaatnya karena objeknya itu beda-beda. Nah, oke, itu ya nih kira-kira ya. Kamu buat lagi ya rumusannya nanti. Oke, untuk yang ini nanti silakan dikoreksi lagi nilai dasar PNS. Kemudian bahasanya itu tadi ikuti teman-teman tadi. Nilai dasar PNS pada mata pelatihan akuntabilitas, bukan nilai dan indikator akuntabilitas. Nilai dasar PNS pada mata pelatihan akuntabilitas, begitu dia. Begitu juga yang mata pelatihan yang lainnya. Oke, kegiatanmu identifikasi isu, tahapannya sudah, menulis APKR dari beberapa. Ya, kalau kalimatnya panjang-panjang ini, kalau cuma definisi hilangkan saja. Nah, kurangi definisi, langsung ke action, namanya aktualisasi, jadi actionnya saja. Ini spasinya jangan terlalu jauh, ini jaraknya nanti diperiksa kembali, seperti ini ya. Nah, ini juga 1,5 spasi, jangan juga yang di luar tabel semua 1,5 spasi, yang di dalam tabel 1 spasi. Oke, hanya pelayanan publik, hubungannya dengan pelayanan publik doang, nggak ada mata pelatihan lain, silahkan dikaji kembali. Itu tanggung jawab masing-masing ya, yang penting sudah dihubungkan, sudah. Tetapi apakah benar salah tanggung jawab masing-masing. Ya? Oke, backbone, kemudian gagasannya meningkatkan siswa dengan menggunakan problem solving dan demonstrasi. Nah, ini sama dengan medianya apa? Sebutkan kayak sama dengan teman-teman yang lain, medianya apa? Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan metode problem solving, menyiapkan, kemudian menyampaikan tujuan ini, menyampaikan tujuan, anggap persiapan dia sudah jadi satu, kemudian menjelaskan materi atau menjelaskan permasalahan, kan problem solving. Nah, jangan juga materi itu, kan problem solving berarti masalah yang kamu jelaskan bukan materi tapi permasalahan pasti. Menjelaskan permasalahan, kemudian menugaskan siswa untuk memecahkan masalah, kemudian menarik kesimpulan. Begitulah namanya problem solving kok. Cari lagi. Nanti jadi pembelajaran langsung menurut siapa tadi kalau kamu memberi terus.
Kemudian demonstrasi, persiapan, kemudian ini tujuan. Nah, ini menjelaskan. Kalau demonstrasi berarti kan kamu mendemonstrasikan, memperagakan ya. Iya, langkah kerjanya bagaimana kalau memperagakan itu? Iya, Pak. Nah, beda, ya jangan di copy paste sama semua langkahnya ini. Ini memecahkan masalah. Demonstrasi itu bukan problem solving loh. Kamu copy paste tuh dari atasnya. Ya, dirinci lagi tahapannya ya. Iya, Pak. Kemudian ada evaluasi, memberikan soal, menilai, kemudian memberikan reward. Oke, kalau itu normatif, udah sama. Ya, 2 di kegiatan tadi pada saat melakukan pembelajaran problem solving dengan demonstrasi, di tahapannya coba dirinci kembali, diperiksa kembali rincian kegiatannya. Ya. Nah, kemudian jadwal dibuat realistis nanti bulan November minggu ke berapa? Minggu kedua kayaknya mulai. Oke, sudah semua? Selesai koreksi semua? Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan sebelum saya jelaskan berikutnya? Siap, ada, Pak. Ya, silakan cepat. Pak, ini mengenai PowerPoint, Pak. Poin-poin apa Oke, kira-kira itu yang nanti yang saya jelaskan. Tentang yang saya koreksi dulu. Oh, siap. Jangan nota. Oke, yang saya jelaskan. Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas semua? Nanti dirubah itu ya. Oke. Kalau gitu berikutnya. Sekarang saya jawab pertanyaan Jules Dreamer. Berikutnya, segera lakukan perbaikan terhadap yang saya koreksi. Nanti saya akan kembalikan lagi. Nih ya, yang merah-merah nanti saya akan kembalikan lagi semua dalam bentuk Word-nya, kecuali yang terakhir siapa tadi? Nining, Pak. Nah, ini saya belum koreksi, belum saya kasih tanda karena saya belum baca tadi malam. Kemudian setelah diperbaiki, kemudian upload yang sudah diperbaiki, dilampirkan lembar persetujuan yang sudah ditandatangani mentor dan coach ke tugas tanggal berapa di Collabjar itu. Ada nggak penugasan di Collabjar? Sudah saya buka belum? Untuk tugasnya besok, kalau nggak salah besok tanggal 4 berarti ya, tanggal 4 ya. Penugasan tanggal 4. Tanggal 4. Ya oke, tanggal 4 November sudah saya buka itu kolomnya. Jadi di-upload di Collabjar tanggal 4 besok nguploadnya. Nggak usah sekarang, besok. Nah, yang sekarang harus dibuat adalah itu lembar persetujuan. Lembar persetujuan itu yang ditandatangani coach dengan mentor. Karena judulnya berubah, maka segera buat khusus 1 lembar saja, kirim cepat ke grup dalam format Word, Office Word ya, jangan PDF ya, supaya saya tanda tangan hari ini juga. Kemudian besok kamu lampirkan di naskah itu, di PDF-kan, di-upload di Collabjar tanggal 5. Oke, jelas ya? Perubahan ini ya, rancangannya, itu bahan ujian. Selain itu, Anda membuat tadi Jul tanya PowerPoint-nya. Bahan untuk ujian hari Jumat. Kita ujian hari Jumat, kan? Kita buat PowerPoint untuk 10 menit saja, 10 menit. Sehingga isinya 1, judul sekaligus perkenalan. Itu slide pertama. Judul dan perkenalan. Slide pertama. Slide keduanya, itu langsung isunya apa dan gagasannya apa. Kan isunya apa dihubungkan dengan agenda 3, toh? Kemudian gagasannya apa. Nah, itu sebutkan. Slide berikutnya langsung ke tabel rancangan kegiatan. Tabel aktualisasi itu saja. Jadi tabelnya lengkap, kamu tampilkan lengkap, tapi waktu presentasi jangan dibaca semua, karena nggak cukup waktunya 10 menit kalau baca semua itu. Yang dibaca hanya kegiatan dengan tahapan kegiatan dan mungkin hasilnya saja. Mungkin itu. Silakan nanti dipilih yang penting-penting saja. Tapi yang ditampilkan di slide-nya lengkap saat tabel itu. Kemudian terakhir jadwal tentatifnya juga boleh kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, nggak dicantumkan juga nggak apa-apa di PowerPoint. Oke, hanya itu untuk PowerPoint-nya, karena waktunya singkat. Besok waktu ujian bisa jadi tidak sesuai jadwal. Siapa yang siap duluan masuk. Kalau sudah selesai nggak sampai 45 menit, kan satu orang 45 menit. Nggak sampai 45 menit, masuk maju lagi. Sehingga bisa-bisa nggak sampai sore ujiannya. Kalau bagus semua. Biasanya kalau bagus nggak lama. Paling 10 menit selesai itu. Selesai presentasi cuma ditanya bla bla bla, sudah lanjut. Laksanakan. Begitu biasanya. Tapi kalau ada yang meragukan tahapan kegiatan, malah ditanya biasanya. Oh ya,
Oke, saya rasa itu segera dilakukan perbaikan. Nanti yang diupload kadang-kadang mintanya naskah rancangan plus PowerPoint. Di PDF kan diupload di Colabjar. Biasanya begitu, kadang-kadang. Tapi kalau tidak minta seperti itu, cukup rancangannya saja yang diupload. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas sudah habis ini. Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Alhamdulillah, kabar baik. Anda Segar ya? Ya, alhamdulillah. Dinikmati saja, Pak. Semuanya. Mengalir. Ya. Ini masih ada bimbingan lagi atau tinggal satu ini, Pak Abu? Mas, saya punya. Ya. Masih ada kok tidak salah, Pak. Kalau saya kayaknya yang terakhir ini kayak saya. Ya. Setelah itu tinggal ujian berarti. Tinggal ujian akhir. Yang rancangan tinggal satu ini saya. Oke, yuk. Sepertinya sudah selesai. Kita bisa tinggalkan. Sudah selesai. Mana anunya ini? Siapa? Ikram. Ya Pak, ada Pak. Ya, ditutup dulu. Sudah mau cawe ini. Ya. Oke, saya izin duluan Pak Abu. Saya live duluan ya. Oke, ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita laporan Pak Sandi, silakan Pak. Ada peserta lacar duduk siap gerak. Peserta lacar angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima materi pada pagi hari ini. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Laksanakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta lacar istirahat di tempat gerak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Abu atas. Terima kasih. Oke, saya pamit ya. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak teman-teman. Kita bertemu lagi di hari Jumat ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.